wabarakatuh. Salam kenal, saya salah satu mahasiswa di Universitas Terbuka. Mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Warnisih, nomor NIM saya 8577724868. Saya berasal dari Batang dan saya mengambil prodi PG PAUD. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta nilai dan manfaat ilmu dalam kehidupan manusia. Yang menjadi dasar berpikir, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama membentuk pemahaman yang utuh tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi atau hakikat objek ilmu. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta hakikat dari realitas yang dipelajari. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang dipelajari oleh ilmu dan apa hakikat dari sesuatu yang ada tersebut. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi berperan untuk yang pertama, menentukan ruang lingkup kajian ilmu, yaitu apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam bidang tersebut. Yang kedua, menjelaskan hakikat realitas, apakah bersifat fisik atau nyata, non-fisik atau abstrak. Yang ketiga, memberikan batas agar suatu ilmu memiliki fokus yang jelas. Sebagai contoh, dalam ilmu pendidikan anak usia dini, objek kajiannya adalah perkembangan anak, perilaku belajar, serta lingkungan pendidikan anak. Dengan demikian, ontologi membantu memperjelas apa yang dipelajari dalam suatu disiplin ilmu. Yang kedua, epistemologi atau cara memperoleh ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu ilmu dapat diuji. Epistemologi menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana cara memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Peran epistemologi dalam ilmu pengetahuan antara lain, yang pertama, menentukan metode ilmiah yang digunakan seperti observasi, eksperimen, penelitian, dan lainnya. Yang kedua, menjelaskan sumber pengetahuan seperti pengalaman atau empiris, rasio atau logika, atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, menetapkan kriteria kebenaran seperti logis, empiris, dan dapat diuji. Dengan adanya epistemologi, ilmu pengetahuan menjadi sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang yang ketiga, aksiologi atau nilai dan tujuan ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana ilmu seharusnya dimanfaatkan. Peran aksiologi dalam ilmu pengetahuan meliputi yang pertama, menentukan nilai guna ilmu, apakah memberikan manfaat bagi manusia. Yang pertama, menentukan nilai guna ilmu, apakah memberikan manfaat bagi manusia. Yang kedua, mengatur etika dalam penggunaan ilmu agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan akhir ilmu, yaitu kesejahteraan dan kemanusiaan, yaitu kesejahteraan dan kemajuan manusia. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi, ilmu harus digunakan secara bijak agar tidak merugikan manusia atau lingkungan. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi?
Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, dan aksiologi mengarahkan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar. Tanpa aksiologi, ilmu dapat kehilangan arah dan digunakan. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ucapkan terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Apabila dalam penjelasan kurang jelas atau banyak kata-kata yang mungkin kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.